Tumben ya, Agung mau datang ke rumah. Emangnya ada apa ya? Kok aku jadi penasaran? Apa Agung mau nawarin kerja ya sama aku? Soalnya kan aku lagi butuh kerja. Tapi mana ini si Agung? Kok belum datang? Katanya sudah di jalan. Apa aku coba telepon aja ya? Soalnya aku penasaran. Iya, aku mending telepon aja. Loh, Mas Danang, kemana ya? Kok nggak ada di sini? Biasanya kan jam-jam segini tuh Mas Danang istirahat di sini. Kemana ya dia? Padahal aku mau ngasih nasi. Apa aku tungguin aja kali ya di sini? Tapi kalau aku nungguin Mas Danang, aku nggak jualan dong. Ya udah deh, mending nasinya aku taruh sini aja. Kemana sih Mas Danang itu? Loh, kayaknya itu Mas Danang. Mas Danang. Loh, Mbak Devi? Loh, Mas Danang. Mbak Devi? Tumben Mas, dari mana Mas Danang? Biasanya Mas Danang duduk-duduk di sini. Iya Mbak, kebetulan hari ini saya lumayan jauh cari barang bekasnya. Mbak Devi sudah tadi nungguin saya? Enggak kok Mas, saya baru aja. Sebenarnya saya mau nunggu Mas Danang, cuma kebetulan nasi saya masih sisa banyak, jadi saya mau keliling-keliling. Oh iya Mas Danang, ini saya udah naruh nasi kuning di sini. Mas Danang makan ya, kebetulan ini menu baru. Saya rasa sih cocok di lidah saya. Semoga di lidah Mas Danang juga cocok ya. Loh. Mbak Devi ngasih saya makan lagi Mbak? Oh Mbak, aduh gimana ya Mbak? Saya jadi nggak enak Mbak, takutnya saya ngerepotin Mbak Devi. Kan sudah 3 hari berturut-turut Mbak Devi ini ngasih saya makan Mbak di sini. Loh, kenapa Mas harus bilang kayak gitu sih? Lagian Mas, saya itu ya memang inisiatif sendiri, ingin ngasih Mas Danang makan. Soalnya kan saya tahu Mas Danang di sini tuh sendiri. Jadi kalau makan kan harus beli, daripada ya bukan buang-buang uang sih, daripada uangnya buat beli nasi, lebih baik kan sedikit disimpan. Lagian saya ngasih makannya cuma 1 hari sekali. Iya Mbak, saya tahu Mbak Devi ngasih makan saya 1 hari 1 kali. Cuman Mbak Devi ini kan setiap hari ngasih makan sama saya Mbak. Saya nggak enak kalau kayak gitu terus Mbak. Nggak apa-apa Mas. Lagian saya ikhlas kok ngasih Mas Danang. Ini kan juga bukan kemauan Mas Danang. Ini kan inisiatif saya sendiri. Iya Mbak, saya tahu ini inisiatif Mbak Devi sendiri. Cuman apa Mbak Devi ini nggak rugi? Loh, Mas, saya nggak mungkin rugi kok. Lagian Mas, kalau ngasih orang itu nggak usah mikir rugi enggaknya. Ya yang penting kita ikhlas aja. Saya ada kok Mas, saya nggak akan rugi ngasih Mas Danang 1 hari 1 kali. Oh gitu ya Mbak. Gini aja deh Mbak, untuk hari ini biar saya beli aja ya Mbak. Kebetulan saya ini ada sisa dari hasil mulung saya. Jangan Mas, kan saya udah bilang saya mau memberi nasi buat Mas Danang. Kok Mas Danang malah mau bayar? Nggak usah Mas, simpan aja uangnya. Bisa Mas Danang belikan, atau Mas Danang pingin bakso atau es teh bisa buat belikan. Sekarang makan nasi saya aja dulu. Mas cobain deh nasi kuning saya itu nasi baru. Jadi semoga cocok di lidah Mas Danang. Ya Allah, baik banget Mbak Devi. Terima kasih banyak ya Mbak Devi. Ini akan saya terima Mbak. Semoga
dengan Mbak Devi memberi sama saya, dagangannya selalu dilariskan. Amin, amin ya robbal alamin. Makasih ya Mas doa-doa baiknya. Ya udah Mas Danang, saya nggak bisa lama-lama. Soalnya takut pelanggan yang lain nungguin. Ini juga lumayan masih ada sisa, jadi saya mau keliling ke desa sebelah. Oh, gitu. Iya ya Mbak Devi. Mas Danang, mau enak atau nggak enak, habisin ya. Iya Mbak, pasti saya makan sampai habis kok. Ya udah Mas Danang kalau gitu. Ya udah saya pamit pergi dulu ya Mas. Iya Mbak, terima kasih Assalamualaikum. banyak. Ya waalaikumsalam, hati-hati Mbak Devi. Iya iya Mas Danang. Nasi jagung, nasi kuning. Ya Allah, baik banget Mbak Devi itu. Sudah cantik, pekerja keras, peduli lagi sama orang. Padahal aku itu baru kenal sama dia, tapi dia itu sepeduli itu sama aku. Semoga aja suatu saat aku bisa membalaskan apa kebaikan Mbak Devi yang selalu diberikan sama aku. Amin. Ya udah deh, aku istirahat dulu. Sekalian aku mau makan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar. Ini siapa, Gung? Ya ini Jol, kedatangan aku ke sini, aku mau memperkenalkan pacar baru aku. Hah? Pacar baru kamu, Gung? Iya, gimana? Cantik nggak? Iya, Gung. Cantik banget. Ya iyalah, kan kamu tahu sendiri tipe aku tuh gimana. Ya kalau aku dapat pacar yang jelek, ya itu namanya bukan Agung Tongle lah. Iya, Gung. Kamu pintar cari pacar. Orangnya cantik banget. Iya dong, harus pinter. Emang kamu kalau cari pacar, ya tipe kamu kan selalu rendahan. Iya, kamu jangan bilang kayak gitu, Gung. Malu nih, ada pacar kamu. Ya udah, biarin. Biar pacar aku tuh tahu, Col, kalau selera kamu itu rendahan. Oh ya, Sang. Kenalin. Ini bestie aku. Aku sama dia udah lama sahabatan. Ya makanya aku ngajak kamu ke sini biar kamu tuh kenal sama dia. Oh iya sayang. Mas, nama saya Hikmah. Oh, iya, Mbak. Saya Samsul, Mbak. Iya bener, saya bestinya Agung. Oh gitu ya Mas. Iya Mas. Menurut Mas gimana? Saya jadi pacarnya Mas Agung nggak malu-maluin kan? Ya enggak lah, Mbak. Mbaknya ini cantik banget. Cocok sama Agung. Sayang. Aku kan ganteng. Kalau emang kamu malu-maluin, gak mungkin aku kenalkan kamu sama bestie aku. Iya sayang. Enggak, aku kan cuma tanya aja. Kali aja menurut teman kamu ini aku nggak cantik gitu. Enggak, Mbak. Mbaknya cantik banget. Tuh, Kayak bidadari. Ya kan, Gung? kamu denger sendiri kan? Samsul ini udah bilang cantik dan juga bilang kayak bidadari. Ya berarti kamu ini gak maluin. Iya Udah. sayang. Kamu sekarang jangan ngomong kayak gitu. Kamu gimana caranya cariin aku pacar? Dan kamu aja yang pacaran. Aku masih jomblo. Ya udah, tenang aja. Nanti ini ada temen pacar aku. Temennya itu cantik-cantik. Ya mungkin kamu mau sama temennya pacar aku. Serius, Gung? Iya Mas, saya punya teman. Terus ada juga kok yang jomblo, ada 3 orang. Nanti Masnya bisa milih deh. Jol, ini si Devi. Iya, Gung. Nasi jagung, nasi pecel, nasi kuning, nasi. Jol, aku panggil aja ya. Ya udah. Devi! Dev! Siapa sayang? Bentar lagi aku bakalan jujur. Kak Devi. Tetap aja jualan nasi kamu. Iya Gung, kamu mau beli nasi aku? Gimana ya? Aku mau beli atau enggak ya? Ya sebenarnya sih aku nggak mau beli, cuman aku mau ngasih tahu sama kamu kalau aku sekarang udah punya pacar baru. Nih, namanya Hikmah. Oh iya Gung. Terus emangnya kenapa pacar kamu mau beli nasi aku? Ya enggak lah. Mana ada pacar aku mau beli nasi kamu? Nasi kamu ini kan murahan. Ya, aku manggil kamu bukan maksudnya itu. Aku mau kenalin pacar aku kamu.
Oh gitu. Aku pikir pacar kamu pengen beli nasi aku, Gung. Sayang, bentar deh aku tanya. Orang ini emangnya siapa sayang? Kok kamu manggil dia cuma buat ngenalin aku? Apa ini bestie kamu juga? Oh, no. Sorry. Aku gak punya bestie kayak dia ya. Terus siapa sayang? Ya udah, aku bakal jujur. Devi ini wanita yang pernah aku sukai. Wanita yang pernah kamu sukai? Tapi dia selalu nolak aku, sayang. Iya, tapi kalau sekarang ya mohon maaf ya, sayang. Iya, dia itu bukan selera aku. Jujur aja, aku lihat dia sekarang jijik. Aduh sayang, aku tuh juga nggak habis thinking deh sama kamu. Masa iya kamu pernah suka sama cewek yang jualan nasi kayak gini sih? Ya mungkin waktu itu aku ya salah lihat, jatuh cinta sama si Devi. Kalau sekarang ya aku sadar, sayang. Masa iya seorang Agung Tongle mau punya pacar penjual nasi? Tapi Iyalah, nggak tapi level dulu- sayang. Tapi dulu kamu ngejar-ngejar Devi, Gung. Mas siapa? Mas siapa namanya? Samsul. Mas Samsul, udah ya, nggak usah bahas-bahas yang dulu lagi. Lihat nih, di depan Mas Samsul ada pacarnya Mas Agung yang sekarang. Ya tapi untung aja sih aku gak diterima sama kamu, Dev. Mungkin kalau kamu nerima cintanya aku jual nasi juga. Ih, ogah banget. Aduh, udah ya. Asal kamu tahu ya, sekarang aku udah mendapatkan yang lebih baik daripada kamu, yang lebih sempurna. Nggak jualan nasi kayak kamu. Alhamdulillah Mas Agung. Kan saya juga dulu udah sering bilang sama Mas Agung kalau saya ini memang nggak pantas buat Mas Agung. Lagian masih tetap aja Mas Agung ngejar-ngejar saya. Alhamdulillah kalau Mas Agung sekarang udah punya cewek. Lagian pacar Mas Agung juga cantik. Ya cantik lah. Lebih tepatnya kamu cantikan pacar aku, ngerti? Iya, Sayang, Mas Agung. tapi aku heran banget deh. Mbak, kamu kok bisa-bisanya sih dulu nolak pacar saya, sedangkan kamu kan cuma penjual nasi. Kok sosokan banget kamu jadi orang? Saya bukan sok-sokan Mbak. Cuman memang saya ini nggak ada perasaan sama sekali sama Mas Agung. Makanya itu saya tolak. Ya tapi tetap sama aja. Mbak, seharusnya nih ya, kamu itu introspeksi diri. Kamu kan cuma penjual nasi, terus kamu disukai sama pacar aku yang kerja kantoran kayak gini. Seharusnya kamu tuh bersyukur, bukan malah nolak. Iya, tapi gimana lagi Mbak? Saya memang bener-bener nggak ada perasaan sama pacar Mbak. Ya mungkin Mas Agung ini jodoh Mbak, makanya itu sama Allah saya nggak dikasih perasaan sama Mas Agung. Mungkin takdirnya memang ya sama Mbak. Aduh, ya iyalah, takdir Mas Agung itu emang sama aku. Kamu tuh jangan sok kepedean, jangan sok-sokan juga jadi orang. Sayang, lagian kamu juga. Kamu ini dulu buta apa gimana sih? Kamu nggak bisa bedain mana cewek yang beneran cantik sama yang enggak. Bisa-bisanya suka sama penjual nasi kayak gini. Mana? Ih, rambutnya bau lepek lagi. Terus ini juga apa ini yang ngejual? Apa Mbak? Ih, itu pasti nasi sisa kemarin, ya kan? Astagfirullahaladzim. Kamu jangan kayak gitu kalau jualan. Mbak, jangan fitnah ya Mbak. Mbak ini menutup aurat, tapi mulutnya nggak ditutup, nggak dijaga. Mbak, saya ini jualan pakai nasi bagus. Kalau nasi sisa, ya nggak mungkin saya jual. Semua orang juga tahu Mbak kalau ini nasi sisa atau nasi udah basi. Nggak akan ada yang mau beli karena bau. Aduh, tapi ini buktinya apa? Nasi kamu masih banyak kan? Ini udah jam berapa? Pasti nasi kamu nggak laku karena orang-orang tuh tahu kalau sebenarnya nasi kamu tuh nggak higienis. Ya biasanya sih kalau Devi mau laku ya, dia itu godain-godain customer gitu, sayang. Astagfirullahaladzim. Berarti Ya dulu aku sih gak punya rasa sama dia, sayang. Cuman dia selalu godain aku ya. Mas Agung. Mungkin aku tumbuh rasa gitu. berarti kamu juga digetulin sama orang ini sayang. Iya. Astagfirullahaladzim Mbak. Mas Agung. Astagfirullahaladzim. Kamu nih ya, kalau kamu mau jualan, ya jualan aja, nggak usah gatel. Mbak, Apaan kamu kalau sampai saya kayak memang gitu? niat gatel sama pacar Mbak ini, pacar Mbak ngejar-ngejar saya, ya saya pasti terima dong. Lah, Kamu tuh buktinya cuma apa? alasan aja. Aduh Mbak, udah ya Mbak, saya ini nggak kenal sama Mbak. Saya juga dipanggil ke sini kan, saya kira Mas Agung dan Mbak ini mau beli dagangan saya. Ya udah, kalau saya tetap di sini, saya kira saya takut nambah dosa Mbak, karena Mbak dari tadi cuma ngerendah dan menghina saya. Ya udah kalau gitu, saya mending mau jualan aja, takutnya pelanggan saya pada nungguin. Assalamualaikum. Gak jelas banget. Dasar manusia-manusia yang gak ada kerjaan, bisanya cuma ngerendahin orang lain. Nasi.
tahu rasa kamu. Kamu pikir Agung Tongle gak bisa cari yang lebih sempurna daripada kamu? Ya Sayang. bisa dong. Kamu juga bisa-bisanya sih dulu kamu bisa suka sama perempuan penjual nasi kayak dia. Iya aku hilaf sayang, udah gak usah marah-marah, ada besti aku nih. Oh, tapi tetap cantikan aku kan daripada Mbak itu. Iya, Mbak. Iyalah. Cantikan Mbak Hikmah. Cantikan kamu. Tapi Mbak Devi itu wanita tercantik di desa ini. Aduh, tapi tetap aja dia itu kalah cantiknya sama aku, Mas. Udah, Mas Samsul jangan belain dia terus dong. Iya, Mbak. Ya udah, Gung. Kita masuk aja ke dalam. Iya, aku mau minuman yang seger-seger ya. Iya, aku buatin. Yaudah yuk. Sayang. Jack, Kevin, Ya, Gon. kata orang Bos Danang ada di daerah sini. Daerah sini. Tapi kok sepi banget ya? Iya Gon, kayak hutan belantara Gon. Udahlah, mending kita cari aja ke depan. Siapa tahu Bos Danang ada di depan, ya kan? Iya, Gon, bener, Gon. Iya, bener. Ya udahlah, yuk. Nanti kalau ada orang, kita tanya aja. Iya, jangan diem aja. Iya, bener. Yuk. Bos Danang. Gon, Jack. Ini Bos Danang udah ketemu. Alhamdulillah, ya Allah. Ternyata Bos Danang di sini. Kita bertiga muter-muter cari Bos Danang nggak ketemu, Bos. Loh, emangnya aku nyuruh kalian untuk nyariin aku? Enggak sih bos, jadi gini bos, kedatangan kita bertiga mau kasih kabar bos, soalnya ibunya Bos Danang sekarang masuk rumah sakit bos. Hah? Ibu aku masuk rumah sakit? Iya bos. Loh, emangnya ibu sakit apa? Ibunya Bos Danang penyakitnya kambuh bos, dia vertigo bos. Terus emangnya sejak kapan ibu masuk rumah sakit? Tadi malam bos, udahnya subuh. Hah? Ya subuh. Iya Bos. Ya udah bos, mending Bos Danang nyusul ke rumah sakit, kasihan sama ibu bos. Iya bener, Bos. Iya. Aku bakal nyusul ibu ke rumah sakit. Tapi kalian bertiga sekalian bantu aku ya. Bantu apa, Bos? Jadi gini, aku itu mau nemuin seseorang. Ya orang itu yang membantu aku selama aku tinggal di sini, yang ngasih makan, gitu. Oh gitu bos. Gak apa-apa, Bos. Kebetulan bos, Gogon ini bawa uang cash. Sekalian kita bertiga mau itu ganti biaya bos selama di sini. Ya bos. Aku itu bukan cuma mau ganti, tapi aku mau ngajak dia untuk bertemu orang tua aku. Soalnya aku itu mau melamar dia. Apa? Melamar dia? Berarti cewek itu bos? Iya, dia itu cewek. Kalau cowok mana mungkin aku ngomong mau lamar. Tapi kebetulan juga bos. Alasan Bos Danang kayak gini kan karena Bos Danang itu dipaksa nikah muda. Kenapa enggak? Siapa bos namanya bos? Mbak Devi namanya. Ya itu bos. Kenapa enggak Mbak Devi Ya, itu? makanya itu alasan aku kesini kan. Aku disuruh untuk segera menikah sama orang tua aku. Nah, berhubung ada orang yang pas, makanya itu aku mau ngajak dia. Pak, semoga aja dengan aku mau melamar dia, ibu aku cepat sembuh. Iya bos. Amin bos. Amin banget bos. Ya udah bos. Ya udah kalau kayak gitu, kita segera cari Mbak Devi itu ya. Habis itu kita langsung ke kota. Iya bos. Ya bos, ayo bos. Yan, bawain Jack. Ini bawa dulu. Kemana, Nanti Bos? kalau ada tempat sampah, kita buang ini. Iya bos. Sana. Iya, bos. Sana bos. Ya bos, ayo bos. Mari bos. Nasi goreng, nasi kuning, nasi. Aduh, kok hari ini cuacanya panas banget ya? Aku jadi haus terus. Apa aku duduk aja kali ya? Kayaknya aku capek nih. Aduh, kenapa ya? Kok jualan aku sepi banget? Apa karena ini tempat baru ya? Jadi orang-orang belum tahu rasa nasi aku. Jadi mereka males mau beli.
Aku kira kalau jualan di tempat baru itu pelanggannya akan datang yang baru. Jadi mereka mau coba. Ya udah deh kalau kayak gitu. Mending aku jualan di tempat biasanya aja. Siapa tahu pelanggan aku juga udah ada yang nungguin. Aku kan juga belum ngasih jatah nasi sama Mas Danang. Aku jadi kepikiran, takutnya Mas Danang belum makan. Ya udah deh. Mending aku istirahat aja dulu di sini sebelum kembali ke daerah tempat Mas Danang. Aduh, siapa tahu sambil aku nungguin di sini ada yang mau beli nasi aku. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam. Sayang, kok lama banget sih? Aku itu nungguin di sini udah hampir setengah jam loh. Iya, aku minta maaf. Ya aku kan absen dulu. Iya sayang. Pokoknya aku mau kamu hari ini seharian ya nemenin aku. Aku nggak mau kamu balik-balik lagi ke kantornya. Iya, tenang aja. Aku udah absen kok. Meskipun kamu minta jalan-jalan sampai malam pun, aku bisa. Tapi aman kan sayang? Tenang aja sayang, aman banget. Ya udah deh, pokoknya kalau kayak gitu sekarang sayang anterin aku. Ya kita makan dulu, terus habis itu kita belanja ke mall, terus habis dari mall sayang anterin aku ke salon ya. Oke, siap. Ya udah, yuk. Ayo sayang. Kita langsung jalan. Yuk. Bentar. Bos, ini di mana bos? Bos yang itu siapa? Seseorang itu, cari seseorang itu bos. Iya. Kok dari tadi kita muter-muter bos? Iya Kevin, soalnya orang yang kita cari itu jualan nasi dia. Jadi ya nggak nentu dia ada di mana. Cuman kalau misalkan jualan biasanya di sekitaran sini. Sampai di tempat sana aku istirahat. Oh gitu bos. Terus ini kita kemana lagi bos? Oh, itu Kevin orangnya. Oh itu bos. Iya. Yang pakai baju hitam itu bos? Iya. Ya udah kita ke sana. Iya bos, ya bos. Mbak Devi. Loh, Mas Danang. Loh, Mas Danang, kok sampai di sini? Iya, oh, Mbak. Mas Danang lagi butuh nasi ya? Ya ampun. Iya, Mas, saya memang rencananya mau sama ke tempat Mas Danang. Cuman saya mau cari ya tempat baru, Mas. Ternyata di sini sepi pelanggan saya. Ini, Mas. Terus ini Enggak, siapa? Mbak Devi. Jadi maksud saya mencari Mbak Devi ini ada sesuatu yang mau saya sampaikan sama Mbak Devi. Hah? Ada yang mau Mas Danang sampaikan? Emangnya Mas Danang mau nyampaikan apa? Jadi gini Mbak, perkenalkan sebelumnya, mereka bertiga ini bodyguard saya di rumah. Apa? Bodyguard Mas Danang? Loh, Iya Mbak, maksudnya? ya mereka karyawan papa saya. Hah? Karyawan Papa Mas Danang? Bentar Mas. Setahu saya itu, kalau di TV-TV ya Mas, yang punya bodyguard itu orang-orang kaya. Ya biasanya cuma orang-orang kaya yang sampai diikuti sama bodyguard itu. Berarti kalau kayak gitu Mas Danang ini orang kaya, Pak? Iya Mbak, bener. Loh, tapi bukannya Mas Danang ini jadi pemulung? Jadi gini ceritanya Mbak, saya jadi pemulung itu ada sebabnya. Jadi orang tua saya itu menuntut saya untuk segera menikah, dan saya itu menolak apa yang diajukan orang tua saya karena saya berpikir saya ini masih muda dan saya ingin menjalani masa muda saya dengan banyak pengalaman. Saya nggak mau nikah duluan. Akhirnya saya terlibat pertengkaran Mbak dengan orang tua saya, dan saya lebih memilih untuk kabur dari rumah Mbak. Daripada saya Kabur dari rumah? Iya Mbak, karena menurut saya itu jalan satu-satunya biar saya itu nggak selalu dituntut untuk segera menikah. Loh. Berarti Mas Danang ini jadi pemulung kayak gini karena kabur dari rumah? Iya, seperti apa yang saya katakan tadi Mbak.
kalau saya pergi dari rumah itu karena saya itu dituntut untuk segera menikah sama orang tua saya. Dan hari ini saya terpaksa pulang karena ibu saya sedang sakit di rumah sakit. Makanya itu sekarang saya cari Mbak Devi. Hah? Cari saya, Mas? Tunggu. Maksudnya ini gimana ya, Mas? Jadi gini Mbak, orang tua saya kan nuntut saya untuk segera menikah. Saya terus memilih untuk kabur dari rumah Mbak, demi menolak apa yang diajukan orang tua saya itu. Dan setelah saya ini jadi seperti ini Mbak, hingga saya kenal sama Mbak Devi, saya itu ya jadi lebih mengenal cinta Mbak. Anggapannya dari awal saya itu yang tidak tertarik untuk nikah muda, akhirnya saya itu bisa tertarik untuk nikah muda Mbak, karena saya itu kenal dengan Mbak Devi. Kok bisa karena saya, Mas? Iya, kalau saya boleh jujur Mbak, selama saya hidup bersama orang tua saya Mbak, saya tidak pernah merasakan apa itu cinta Mbak. Meskipun saya itu ya selalu dekat bersama teman-teman saya, tapi saya tidak pernah merasakan Mbak apa itu cinta. Tapi setelah saya itu kenal sama Mbak Devi, saya tahu Mbak cinta itu apa Mbak. Jadi ya maksud saya itu mau mencari Mbak Devi ini, saya itu mau menyatakan cinta sama Mbak Devi. Apa Mbak Devi mau menikah dengan saya? Menikah? Bentar. Ini Mas Danang nggak lagi bercanda kan? Saya benar-benar shock loh Mas. Kok bisa-bisanya Mas Danang ini mengenal cinta melalui saya? Ya gimana saya nggak bilang seperti itu Mbak. Mbak Devi bisa rasakan sendiri. Mbak Devi orang yang tidak saya kenal Mbak, tetapi Mbak Devi sepeduli itu sama saya. Mbak Devi kasih makan saya, Mbak Devi perhatian sama saya. Siapa sih Mbak, dan laki-laki mana sih Mbak yang tidak jatuh cinta ketika diperlakukan layaknya seorang raja Mbak sama wanita? Ya kalau saya boleh jujur, Mbak Devi orang pertama yang saya cintai Mbak. Ini semua yang Mas Danang katakan beneran? Iya Mbak, saya beneran ngomong kayak gitu. Kalau nggak beneran, nggak mungkin Mbak saya sampai mau mengajak mereka bertiga untuk mencari Mbak Devi. Aduh, gini Mas Danang tahu saya kan? Saya ini cuma penjual nasi keliling. Mbak, saya mau tanya sama Mbak Mas Devi. Danang punya bodyguard. Apa mencintai itu harus melihat status sosial Mbak? Ya memang enggak sih Mas. Kalau misalkan enggak, cuma kan kita nggak setara Mas. Saya cukup Mbak, sadar diri Mas. Mbak Devi terbuat dari tanah, saya pun juga sama Mbak. Ya. Apa Tuhan juga membatasi kita untuk mencintai orang kaya dan miskin? Ya, Enggak kan, Mbak? Ya, tapi Mas. Kalau misalkan saya menyatakan seperti ini, saya rasa Mbak Devi itu pantas untuk saya jadikan istri. Ya, tapi Mas, apa Mas nggak malu? Mungkin nanti Mas dapat sanksi sosial karena menikahi perempuan miskin kayak saya. Enggak Mbak, saya nggak peduli dengan itu. Yang bakal menjalani itu saya dengan Mbak Devi. Ya itu pun kalau Mbak Devi itu mau. Ya kalau misalkan Mbak Devi mau, sekarang juga Mbak Devi itu ikut saya ke rumah sakit. Setelah itu kita bicara baik-baik dengan orang tua saya. Pasti ibu saya langsung sembuh kalau mendengar kabar saya itu mau menikah. Takutnya ibu Mas Danang makin sakit karena punya menantu penjual nasi keliling. Saya akan lakukan apa aja demi orang tua saya itu akan merestui kita berdua Mbak. Mbak Devi tenang aja. Aduh Mas, apa ini Mas Danang benar-benar yakin tuh? Mbak, Saya gimana ya? saya kalau nggak yakin Mbak, nggak mungkin Mbak saya ngomong seperti ini. Kalau saya boleh jujur, sebenarnya saya nggak nyangka Mbak bakal keluar kalimat dari mulut saya seperti ini. Saya aja seperti shock Mbak, bisa berani mengatakan cinta seperti ini Mbak. Jadi gimana Mbak Devi mau menikah dengan saya? Aduh. Jawabannya iya atau tidak Mbak, nggak banyak kok.
Iya Mas. Wah. Saya mau. Alhamdulillah. Jangan teriak-teriak, telinga saya sakit, saya juga kaget. Iya, Bos. Saya seneng banget, Bos. Akhirnya kalau seperti ini Sudah, ya udah, kalau kayak gitu kita langsung pergi ke rumah sakit ya. Tapi baju saya Mas, Ya udah, nggak apa-apa. dagangan saya Mas. Dagangan Mbak ini biar nanti saya ganti semuanya. Enggak Mas, nggak perlu. Dibawa. Siap ya bos. Nggak usah Mas. bawa, biar si Jack ini. Makan aja Mas, nggak apa-apa. Iya mbak, makasih banyak ya mbak. ini kan kesukaan kamu, Udah Jack, bisa Jack. Gak apa. Ya udah Mbak, kita pergi ke arah sana ya. Oh ya, mobil taruh di mana? Pokoknya di sana bos, jauh bos. di ujung jalan, Bos. Iya bos. Kan jalannya rusak, Bos, kalau bawa mobil. Iya ya. Ya udah, Mbak Devi nanti kalau capek saya gendong ya. Iya, nggak Mas. Saya bisa kok jalan sendiri. Loh, ketemu lagi sama mbak-mbak penjual nasi yang nggak jelas. Tapi kok dibawa sama orang-orang kayak gini? Apa jangan-jangan kamu mencuri ya? Atau kamu punya utang ya? Jangan sembarangan kamu. Bos, Kamu nggak kerja, Gung? kerja bos. Ini saya, bos. Saya beli makan. Beli makan? Tunggu. Bukannya kantor kita itu ada di kota? Kok bisa kamu beli makan sampai sini? Bos. Saya mau makan di rumah, bos. Hah? Mau makan di rumah? Loh, kamu ini gimana sih? Mau beli makan, sekarang mau makan di rumah. Ini gimana sih? Terus, Mbak ini siapa? Kok dia maki-maki calon istri saya? Apa? Wah, bos. Iya Mas Danang. Dia itu pacarnya Mas Agung. Kebetulan Mas Agung itu suka sama saya. Hah? Mungkin udah lebih dari 50 kali dia nembak saya, tapi nggak pernah saya terima. Akhirnya kemarin pas saya jualan, ya saya dicaci maki sama dua orang ini. Katanya saya itu nggak ada apa-apanya dibanding sama pacarnya. Menurut saya itu bukan urusan saya. Cuma yang bikin saya sakit hati, kenapa harus mencaci saya hanya penjual nasi keliling? Bener, Gung? Bentar, bos. Bener, Gung? Iya, bos. Sayang. Bos, kok bilang Devi calon istrinya, bos? Iya, emang Mbak Devi ini calon istri aku. Emangnya kenapa? Bentar Mas. Gak cocok sama aku? Gara-gara dia itu penjual nasi? Oh, enggak kok, bos. Cocok. Sayang. Kenapa kamu bilang dia itu gak cocok sama kamu? Iya, bos. Saya minta maaf, bos. Saya habisnya sakit hati, bos. Tunggu. Ini masih ada yang mengganjal sama aku, Gung. Kamu ini hari ini kerja atau tidak sih? Kerja. Duh, gimana ya? Aduh, pinjam ponsel. kamu tuh siapa sih? Kok ngatur-ngatur pacar aku? Saya telepon Bu Dewi. Oh, enggak, bos. Saya bolos, bos. Oh, berarti kamu bolos ya? Iya, bos. Habisnya pacar saya ini ngajak jalan-jalan, bos. Kamu lebih mementingkan urusan pribadi kamu sama dibandingkan dengan urusan di kantor. Padahal kantor itu membayar kamu untuk bekerja. Mas Danang kok bisa dipanggil bos sama Mas Agung? Iya sayang, Dia saya itu- ngapain sih? Bos Danang ini bos aku di perusahaan saya. Hah? Tapi kok kayak gembel kayak gini sih penampilannya? Kamu nggak perlu tahu kenapa aku bisa jadi seperti ini. Yang terpenting, Agung sudah mengakui kalau aku ini atasannya. Gung, Ya, aku bos. nggak bisa membiarkan sifat kamu yang seperti ini ya, Gung. Kamu sudah, ya, menyalahgunakan aturan yang ada di kantor. Kamu Iya. itu bolos. Kamu sudah tahu salah. Tapi kamu berbohong sama aku. Iya, bos. Kamu tadi bilangnya makan, terus alasannya bolos, ternyata pacar kamu yang ngajak. Ya, saya takut, Jalan-jalan. bos. Mau jujur, bos. Bos, saya minta maaf, bos. Saya Gini ya, jujur itu lebih baik daripada berbohong. Kalau kamu jujur dari awal, mungkin aku akan memaklumi. Tapi kalau sudah kayak gini, maaf Gung, kamu yang pertama sudah membuat kesalahan sama calon istri aku. Dan yang kedua, kamu sudah bikin kesalahan sama aku dan perusahaan. Aku nggak bisa telan. Besok, kamu menghadap aku
untuk mengambil surat pemecatan. Bos, bos, jangan dipecat saya, bos. Ya udah, kita langsung ke rumah aja. Bos Danang, bos jangan pecat saya, bos. Bos, saya janji saya bakal berubah kok, bos. Saya nggak mau tahu. Kalau misalkan kamu besok nggak menghadap saya akan datang ke rumah kamu. Saya akan memberikan surat pemecatan itu sama orang tua kamu. Bos, Tapi Pak, bos. Kok malah jadi kayak gini sih? Kok malah aku dipecat? Sayang, ini semua gara-gara kamu. Kamu deh, tiap hari sering ngajak aku jalan. Aku kan kerja, kamu tahu sendiri. Tapi kamu malah ngajak jalan-jalan terus sama aku. iya sayang, aku minta maaf. Tapi kayaknya bos kamu yang tadi itu bukan cuma marah karena kamu bolos kerja, tapi karena kamu menghina itu tuh mbak-mbak yang gak jelas, yang dibilang calon istrinya. Ya kan aku gak tahu kalau Devi itu ternyata calon istrinya Bos Danang. Tapi kok endingnya kayak gini, malah aku kehilangan pekerjaan sih. Mau jadi mana kalau kayak gini? Sayang, tenang aja sayang, nanti aku bantuin kamu cari kerjaan ya. Kalau kamu nggak kerja, nanti siapa yang mau bayar skincare aku? Siapa yang mau bayar bulanan aku ke salon? Kamu masih mikirin itu? Sudah tahu genting kayak gini kamu masih mikirin kayak gitu. Iya iyalah sayang. Udah, Kalau aku kita pulang, kau usah jalan-jalan. Duh.